Halo Sobat TV Baik, kembali lagi di channel TV Baik. Semoga kebaikan terus bersama kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang dokumen yang harus disiapkan untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk sobat yang lolos pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahapan pendaftaran P3K, seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi P3K. Setelah tahapan seleksi kompetensi, P3K dengan menggunakan sistem komputer asistes atau CAT BKN selesai dilaksanakan, akan dilakukan pengolahan nilai seleksi kompetensi. Pada tahapan pengolahan nilai ini, dilakukan perangkingan dan penentuan kelulusan P3K tahun anggaran 2024. Setelah pengolahan nilai seleksi selesai dilakukan, instansi pemerintah yang sobat lamar akan mengumumkan hasil akhir kelulusan pada seleksi P3K yang sobat ikuti. Jika sobat lolos pada seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 tahap selanjutnya yaitu pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Selanjutnya, apa saja sih dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengisian DRH P3K tahun anggaran 2024? Simak pembahasannya melalui video ini. Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara tentang jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 pengolahan nilai seleksi kompetensi P3K dimulai pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 Desember tahun 2024. Pada tahapan pengolahan nilai seleksi kompetensi ini akan dilakukan pengolahan nilai dari hasil seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT BKN yang Anda ikuti, dan dilakukan perangkingan untuk menentukan kelulusan pelamar pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelamar yang lulus pada seleksi pengadaan P3K ini ditentukan berdasarkan prioritas dan perangkingan nilai yang Anda dapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pengolahan nilai tersebut selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pengumuman hasil kelulusan P3K. Pengumuman hasil kelulusan akhir pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 tahap pertama akan diumumkan oleh masing-masing instansi pemerintah mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024. Langkah selanjutnya setelah Anda dinyatakan lulus pada seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 yaitu pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Berdasarkan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara, pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk pengusulan dan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2025. Untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH Anda harus mempersiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian DRH. Adapun kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi pelamar yang lolos pada seleksi P3K yaitu: pertama, pas foto terbaru seperti contoh ini. Kedua, ijazah asli. Anda harus mempersiapkan file scan ijazah asli yang Anda gunakan untuk melamar pada seleksi P3K tahun anggaran 2024. Jika Anda melamar menggunakan ijazah SMA pada saat pendaftaran seleksi P3K, siapkan file scan ijazah SMA. Ingat, jangan gunakan scan fotokopi ijazah atau ijazah yang dilegalisir agar tidak terjadi permasalahan pada saat pengisian DRH. Ketiga, transkrip nilai asli. Seperti halnya ijazah, gunakan yang asli, bukan scan fotokopi atau hasil legalisir. Keempat, surat keterangan catatan kepolisian atau yang biasa kita kenal sebagai SKCK. Surat ini bisa diminta di kantor Polres atau Polresta sesuai domisili. Kelima, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Anda bisa mendapatkan dari rumah sakit umum daerah di sekitar Anda. Keenam, surat keterangan bebas narkotika. Bisa Anda dapatkan di RSUD atau kantor Badan Narkotika Nasional terdekat. Ketujuh, dokumen lainnya yang diminta oleh instansi di mana Anda dinyatakan lulus.
Demikian video penjelasan tentang dokumen yang perlu disiapkan dalam pengisian DRH. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar.